Sampai sekarang belum ada yang melihat aslinya. Anda juga disangkakan memanipulasi informasi elektronik. Ya, itu haknya Bang Jamada untuk itu. Yang jelas kemarin itu saya juga sebagai narasumber stasiun TV dengan Rismon. Rismon itu mengatakan jelas itu, ya, itu tidak bisa. Itu adalah penelitian Dian Sandi. Itu benar, ya. Karena apa? Pembandingnya ada, yaitu dari fotokopi ijazah yang di KPU sudah ada legalisirnya. Itu yang benar. Itu menurut Anda pembanding yang cukup kuat, Bang Andi? Itu pembanding yang cukup kuat menurut Anda? Sangat cukup kuat. Karena apa? Itu kan diisu oleh penerbitnya. Siapa? Universitas Gadjah Mada. Karena di situ tertera authorized signature-nya dari Universitas Gadjah Mada itu. Kalau mereka ini ya udah mentok sana mentok sini, balik lagi ke awal. Ingatlah juga waktu itu kan masalah foto, ingat ya, dari Hari Mulyono kemudian Dumato yang saya patahkan mengenai foto itu, ya, hingga mereka malu sendiri untuk itu, dia mencari lagi gitu loh. Ya, watermark-nya lain pada mereka ini sudah melihat di gelar perkara khusus. Itu identik semua gitu loh. You mau lihat fotokopi atau mau lihat yang asli? Yang aslinya itu adalah di Polda Metro Jaya yang nanti akan diperlihatkan kepada publik di pengadilan nantinya. Makanya kalau ini P19 sudah masuk di kejaksaan, ya kita tunggu aja di kejaksaan. Ya insya Allah P21 segera. Yang saya kembali lagi perkataan saya tadi, udahlah, gak usah mencari-cari celah-celah lagi, menggiring opini publik lagi, menyalahkan orang lain. Yang sejak itu aja legal standingnya mana, nggak ada mengenai masalah ijazahnya Pak Jokowi yang dikatakan oleh yang diupload oleh Dian Sandi ataupun saya. Itu kan nggak ada. Dia juga mengatakan bahwa itu nggak ada legal standingnya kata itu ya di penyidik. Ya. Kan semuanya ini yang punya ijazah siapa? Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi berkeberatan baru itu bisa gitu loh. Pak Jokowi nggak berkeberatan dan itu nyata kok sama gitu loh Mbak. Ya artinya gini aja lah Mbak. Kepada mereka itu ya silakan aja monggo gitu kan. Kita lihat di kejaksaan nanti P21-nya itu kapan dan segera masuk pengadilan. Taruhlah nanti di pengadilan dengan jaksa penuntut umum untuk teman-teman kita termasuk abangda kita ini di pengadilan. Begitu Mbak. Oke, Pak Jamada silakan dengan sanggahan Anda. Tadi kalau Bang Andi memang yakin banget ini akurat gitu ya terkait ijazah yang ditunjukkan dan juga saat ini proses terus berjalan. Terakhir sudah mengajukan SP3 tapi penghentian penyelidikan demi hukum ya begitu. Silakan Pak Jamada. Oke, jadi saya kembali ke rekan Andi tadi sedikit ya. Yang diunggah itu oleh Dian Sandi itu adalah bentuknya miring gitu ya. Jadi itu unggahan pertama. Kemudian dibawa oleh rekan Andi ini ke satu stasiun TV lah, itu dengan bentuk lain. Jadi kalau kita katakan itulah yang berbenturan dengan Undang-Undang ITE pasal 32 35 itu. Kalau ada merubah bentuk dari satu bentuk lain bentuk ya. Tidak ada berbenturan kecuali yang dirubah. Nah, rekan maksudnya bukan bentuk pidananya, tapi bentuk tampilannya. Fotonya dirubah, tampilannya berubah. Itu aja. Kalau itu baru yang dikatakan manipulasi data. Sedangkan yang dilakukan selama ini 99%. Nah, oke lah rekan Andi. Jadi saya ikutin jalurnya aja. Tidak punya ijazah pembanding dari Pak Jokowi, bagaimana bisa mengatakan 99,9%? Sumber perimanya pun tidak ada dari ijazah Pak Jokowi. Apakah perlu nurun dulu ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian? Bang Jamada silakan Bang Jamada, ini kan katanya juga yang digelar perkara khusus juga beda. Nah, jadi aku hanya tadi mengulang sedikit ya. Itulah perbedaan Dian Sandi dilanjutkan oleh rekan Andi. Itu oke, kita udah catat itu. Jadi nah sekarang kalau rekan Andi ini kan selalu mengatakan ketemu di pengadilan. Sejujurnya siapa yang takut ke pengadilan? Yang takut kan Pak Jokowi. Oh, tidak ada di Pak Jokowi takut, Pak Jokowi tidak katakan. Jadi rekan Andi, kalau harus takut untuk peradilan. Tidak ada Pak Jokowi takut. Pak Jokowi membutuhkan ruang publik persidangan ijazah palsu ini. Untuk membebaskan ijazah beliau yang asli yang dikatakan palsu oleh saudara teroris itu. Itu yang benar, tidak ada kata takut dalam diri Pak Jokowi. Yang takut itu adalah ya, Anda ya dan teman-teman Anda itu untuk peradilan. Itu masalahnya. Bukan dibilang CLS ya. CLS itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. CLS itu hanyalah untuk institusi yang digugat ya oleh masyarakat itu, bukan ijazah Pak Jokowi secara pribadi Pak Jokowi. Itu tidak ada untuk itu. Begitu, Mbak. Tapi kan CLS memang khusus untuk membuktikan ini ijazahnya asli atau tidak begitu? Oh, salah, Mbak. CLS itu bukan membuktikan ijazah Pak Jokowi pribadi ya. Coba kita tanya Pak Jamada ya untuk terkait dengan CLS ini. Institusi yang CLS itu adalah institusi yang digugat oleh lepas dari hukum ya. Baik. Sebentar, saya jelaskan. Baik, Pak Jamada silakan. Tadi ada yang ingin disampaikan terkait dengan CLS. Pak Jamada. Tentang ijazah palsu ini, itu ada namanya hukum kebendaan. Ingat ya, hukum kebendaan itu melekat sekali dengan yang mempunyai. Jadi kalau yang mempunyai ini sesudah berkeliaran banyak, sekarang sudah 8 spesimen ijazah, dia tidak komen, berarti hak kebendaannya terhadap benda itu dianggap tidak ada. Ini hukum dong. Jadi jangan pernah mengatakan itu punya saya asli, tapi begitu dia berseliweran di masyarakat, ada 8 spesimen sampai sekarang kita temukan, yang bersangkutan tidak pernah keberatan, berarti benda itu dianggap bukan benda dia. Itu asas hukum kebendaan sekalipun itu dalam hukum perdata. Ingat itu. Jadi itu hati-hati. Jadi kalau saya memiliki kantor saya ini, ada yang melempar dari luar, saya pasti protes. Nah jika dalam jasa ini analoginya sudah sangat setahun lah kurang lebih yang ada di Polda, banyak sekali pertikaian, tapi maaf kata, hormat Pak Jokowi tetap diam. Berarti hak kebendaannya, tapi jasa yang namanya palsu itu milik beliau itu dipertanyakan secara hukum kebendaan. Itu satu loh dengan dia. Itu kebendaan berarti ijazahnya dong ya. Sudah jelas Bang Andi ijazahnya dong ya kalau berkaitan dengan kebendaan itu kan. Aduh, kita kenapa kita? Itu semua yang dibilang 8 spesimen itu, itunya semua sama. Ya cuma itu kan persepsi mereka.
ya. Kan mereka udah dilihatin kok di gelar perkara khusus. Kan mereka itu menyangkal semua. Nggak, Tapi gini. di dalam itu Mbak, ya itu mereka terdiam karena tidak menyangka bahwasanya itu ada ijazahnya Pak Jokowi. Yang punya persepsi mereka dari awal itu Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ya, kita sih nggak usah macam-macam lah, yang berkelat-kelit itu. Ini sudah masuk ke domain kejaksaan. Tinggal persiapkan saja, ya. Nggak usah lagi giring-giring opini publik, Mbak. Ya. Ini opini publik digiring lagi hingga tercipta yang namanya Bani Salawi, kaum yang selalu mengatakan salahnya Jokowi. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi. Begitu, Mbak. Oke, nah ini citizen lawsuit kan akan kembali dikelar ya kalau tidak salah pekan depan. Kalau menurut Anda Bang Andi, urgensi nggak kalau seandainya Pak Jokowi bisa hadir gitu di sana? Mungkin nggak? Tidak perlu, Mbak. Tidak urgensi untuk itu. Apa ada kaitannya secara pidana dengan beliau? Kan enggak. Itulah entry point mereka ya untuk bisa menarik Pak Jokowi untuk hadir di situ. Pak Jokowi akan hadir nanti di pengadilan yang beliau sendiri laporkan kepada Polda Metro Jaya. Beliau akan hadir 1000%. Oke, Pak Jamada, terakhir ini apa yang ingin Anda sampaikan ya berkaitan dengan kasus ini, baik juga nanti persidangan apa yang akan berlanjut ya di citizen lawsuit yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta pada pekan depan. Baik ini loh, mengenai hadir tidaknya di pengadilan, jangan lupa tadi pertama saya katakan hukum kebendaan yang melekat kepada pemiliknya. Kalau itu terpisah berarti bukan miliknya, itu satu hukum. Kedua, kenapa ada pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh di Polda Metro Jaya, katakan karena ada kaus prima awalnya, pemantik awalnya, itu kembali ke Dian Sandi yang disebarkan itu. Nah dari situlah para peneliti yang bertiga ini meneliti. Nah suatu saat kalau membuktikan ini, ya pendapat para ahli profesor di bangsa ini juga mengatakan bahwa pemantiknya atau kaus primanya, kaus prima itu adalah penyebab atau sebab utamanya, itu harus dipertunjukkan. Kalau tidak, disitulah 310, 311 itu nggak bakal masuk. Orang kaus pemantiknya atau kaus primanya nggak ada dong pencemaran. Itu logika rendahnya, logika awalnya, logika umumnya. Jadi oleh sebab itu, kalau suatu saat Pak Jokowi katakanlah yang punya jasa melekat hak kebendaannya, dia tidak merasa memiliki, berarti tidak benar dia mempunyai jasa itu. Itu hukum kebendaan namanya. Sekalipun di perdata, tapi itu dianalogikan dalam pidana juga begitu. Ya, apa benda kita, apa milik kita pertanggungjawabkan. Jika itu dicoreng-coreng sama orang lain, mari, oh ini milik saya, ini buktinya. Nah sekarang berkembang lagi, temuan dari rekan kita atau Dr. Bonatua Silalahi, sudah 5 salinan ijazah ini yang saling berbeda administrasinya. Ini juga hal yang menambah kekuatan kita lagi untuk, ya katakanlah, bahwa ijazah ini seperti kata Mas Roy, 99,9% diduga, karena rekan Andi dikatakan ini kalau tidak diduga dia marah. Diduga palsu gitu loh. Banyak lagi, sebentar lagi kita ada lagi legal action lagi di Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, masih akan berjalan panjang nih sepertinya, tapi kita akan tunggu ya nanti keberlanjutan. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video sangat menarik, yaitu debat sangai Andi Azwan dan VS Jamada Kirsidi. Nah, di sini kita udah sangat menyaksikan di sini, yaitu Andi Azwan ini udah menjadi termul. Nah, kita menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan pembohong dibela dengan pembohong. Diam Andi, pembeli JKW tetap ngotot. Nah, Azwan sudah jadi termul sejati. Nah, mulutnya Andi Azwan alias termul ini minta digampok mulutnya banyak bohong. Sudah ndak dapat dipercaya lagi 1000%. Nah, pasti Jokowi nggak bakal berani lagi datang ke pengadilan, omong-omong saja. Nah, termul ini emang menggonggong aja nggak biasa. Nah, 1000% mulutnya Andi yang bohong, yang selalu kita debat juga. Nah, debat di pengadilan yang tepat orang ngajak, debat takut di penjara. Nah, di sini harus masuk di pengadilan nih, pengen lihat buktinya. Udah biarin si Azwan suruh ngomong sendiri, tinggalin aja biar dia ngoceh sendiri. Nah, kemudian melalui jalur hukum, jadi ikuti rentetan penyelidiknya. Marilah cari makan lewat jalan yang benar. Jangan bohong, orang bohong suatu saat pasti dapat laknat. Nah, akalan termul banyak yang pernah mereka bicara data yang penting, asal menganggap kayak Mas Koki. Nah, benar perbandingannya palsu. Begitulah jika makhluk yang berakal sudah menghambakan dirinya pada makhluk yang disembahya, hingga akal dan pikirannya serta wajahnya tak punya rasa malu di publik. Nah, sampai kapanpun kebenaran tetap benar, kebohongan semakin lama semakin bohong. Nah, prediksi Wong Deso bahwa berkas laporan di Polda Metro Jaya soal ijazah bakal ditolak. Hakim bakal nyatakan bukan kewenangan untuk buktikan keasilan ijazah. Nah, matanya buta yang benar. Nyata foto palsu, stempelnya di bawahnya foto lagi. Nah, kata-katanya cuma untuk itu. Nah,
Demi uang rakyat udah nggak percaya lagi. Nah, Pak Andi dengar dulu. Pak Jokowi sudah janji datang di pengadilan ya. Yang paling mobil maka sudah dipesan 6.000 unit. Pak Jokowi tak sampai sekarang belum muncul juga. Nah, kemudian teman-teman, kesimpulan yang berlin oleh penyiar mantap, kebenaran tidak perlu pembenaran yang berisik. Ia hanya perlu bukti yang ontetik, cerdas, termul kepanasan. Nah, termul kasih orang bicara, jangan hanya bisa menimpali aja. Kalau orang bicara itulah strategi orang kosong. Nah, kita udah saksikan teman-teman video ini, kita kasih tanggapan yang baik tentang masalah ijazah Pak Jokowi yang belum kelar. Kita udah tunggu-tunggu selama 4 tahun lebih. Nah, cuman hasil kebohongan yang selalu ditutupi dengan segala cara agar tidak terbongkar. Nah, kalau punya ijazah asli tunjukkan saja di CLS. Kenapa takut hadir Pak Jokowi? Nah, pengen segera berakhir Duma ini. Aku ingin melihat Termul menyesal atas kebodohannya berbohong terus-menerus. Nah, kenapa si Termul terus dikasih panggung? Termul keledung, haduh, ngeributin apa sih? Ini nggak ada hentinya. Hai penguasa keadilan di negeri ini, tolong segera selesaikan kasus ini. Masih banyak yang lebih penting daripada kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, kita yakin hadir di pengadilan, berani hebat, jangan lagi sen kanan belok ke kiri. Nah, memang takut ke pengadilan, nyatanya tidak pernah hadir di pengadilan karena mual lapor terus, tapi nggak mau buktikan keaslian ijazahnya. Padahal masalah simpel dengan gampang banget. Ya, yang dibela dan pembela jika tidak ada sesuatu tidak pada adu otot leher, tidak perlu datang soalnya dia takut si Jokowi. Termul kalau nggak takut, emang kalau nggak takut kenapa majikanmu nggak pernah hadir di persidangan? Termul ini lagi ngerti hukum, kasih makan kecebong saja. Nah, kapan mau di pengadilan, siapa yang mengadilin? Pengadilan mana lagi? Nah, move on Termul, ini bukan ke era Jokowi yang bisa dipindahkan orang tanpa membuktikan dan menunjukkan ijazahnya di hadapan masyarakat. Nah, Termul membela pembohong karena dibayar cuan. Udah pasti, beginikah membela kebohongan selalu memotong dengan ngotot. Nah, pastinya hilang akalnya, benar-benar memalukan si Azwan. Biarlah nanti pengadilan yang menentukan, tak perlu dibubarkan. Jangan diingat kata Rocky Gerung, Termul itu otaknya didengkul. Mau dijelaskan bagaimanapun Termul gak akan mudeng. Andalnya selalu berperadilan dan pengadilan. Gampang ditebak kepada siapa proses pengadilan akan berpihak. Nah, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya bermimpi, asalkan jangan sen ke kanan belok ke kiri. Nah, Andi Azwan Termul jelas-jelas takut Termul. Sayangnya bangsa ini penakut, menakutkan hukuman buat orang yang salah yang punya kekuasaan. Mantap Bang Andi, kemampuan Anda sungguh mempunyai, bolehlah ditularkan ke Waspresku. Nah, sudah beku otak siap masih tetap nongol terus. Nah, kalau udah bohong harus bohong terus untuk menutup kebohongannya. Wahai Azwan, luruskan jalan pikiranmu. Orang semua tahu ijazah Jokowi itu palsu. Nah, kelompok Jokowi CS tidak taat dengan hukum. Konstitusi negara Indonesia ini sudah ada putusan KIP, sudah ada CLS. Itu adalah konstitusi negara, wajib diikuti. Nah, rakyat tidak bodoh, sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang bohong. Nah, kita mewakili, aku ngelihat yang suatu ini, saya juga publik mul. Kasihan kuasa hukum didebat oleh orang yang tidak belajar hukum. Belanda lama di bumi, kita 350 karena adanya antek. Sampai orang tua kandung dikorban demi umpeti. Cuan HD sekarang agak diperbarui, yakni Termul penjilat juga cari uang atau cuan. Termul ini pola pikirnya sangat minim. Nah, ilmu harus punya adab, nggak punya ilmu nggak punya adab. Yang Termul itu lama-lama kok seperti anak kecil yang an-an waswan bertanggung jawab, sudah bernilai tinggi. Rifai Kusuman
negara pengacara Pak Jokowi mengatakan ijazah belum pernah di-scan. Kalau sama berarti yang diteliti RS sudah benar. Salam dari Pak Kasmujo. Nah, terima kasih teman-teman kalau udah selesai menonton video yang sangat menarik ini. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.